Hey again everyone, welcome back again the Bitcoin update. How are you today guys? Hopefully kalian menjalankan aktivitas dengan penuh semangat dan tetap dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, ini udah tanggal 27 Mei 2025. Sekitar 5 hari lagi dari sekarang kita akan mendapati penutupan candle pada monthly candlestick. Buat Bitcoin sejauh ini growth-nya cukup baik sekali. Menjelang penutupan di akhir bulan, kita mendapati Bitcoin itu mengalami gain cukup signifikan, 15,42%. Dan teman-teman, sebetulnya kalau kita lihat dari segi karakteristik marketnya, ini agak berbeda dengan I think previous cycle ya. Kalau kita lihat previous cycle, pada 2021 tepatnya, jadi halvingnya kan 2020, 2021 adalah 1 tahun setelah halving. Kuartal 1 itu memiliki performance yang jauh lebih baik. Ada gain sekitar lebih kurang, ya Anda bisa hitung sendiri ya, karena pastinya exponential ya, mengingat 14,51%, kemudian next month-nya 36%, tapi setelah adanya peningkatan 14,5% di bulan sebelumnya. Dan begitupun bulan berikutnya, di bulan Maret bisa tutup hingga 30%, itu setelah ada kenaikan 36,78% pada bulan Februari. April, Mei itu cenderung memerah, artinya biasanya kita anggap ini sebagai bagian dari koreksinya di kuartal kedua. Kuartal ketiga, Anda bisa lihat growth kembali meningkat secara sedikit lebih signifikan dan ditutup pada peningkatan paling signifikan pada bulan Oktober. Kalau teman-teman ingat, November 2021, Federal Reserve itu pertama kali memberikan pengumuman bahwa mereka akan melakukan tapering. Jadi aset-aset yang selama ini mereka belanjakan itu sudah tidak akan dibelanjakan lagi. Jadi bisa dibilang suntikan likuiditas ke market pada saat itu rencananya akan dihentikan karena sudah selesai nih COVID-19-nya teman-teman ya. Suntikan dananya sudah selesai. Nah sekarang kalau kita lihat 1 tahun setelah halving, yang terjadi di kuartal pertama itu cenderung berkebalikan. Jadi justru malah di kuartal kedua kita ngelihat so far, gain yang didapat itu mirip-mirip dengan kuartal 1 di 2021. Tapi apakah ini relate? Ya, mungkin teman-teman berpikir bahwa ya berarti bulan Juni bakal hijau lagi, kemudian Juli, Agustus, September nanti memerah dan lain sebagainya. Nah teman-teman sekalian, ini sebenarnya lebih kepada untuk kita tracking aja ya, bagaimana kondisi market saat ini dan bagaimana para pelaku pasar itu memanfaatkan Bitcoin sebetulnya sebagai apa sih gitu. Nah kalau kita cek lagi sentimennya teman-teman sekalian, baru-baru ini sebenarnya Donald Trump kembali mengumumkan kalau dia hendak menjalankan tarif senilai 50% pada Uni Eropa. Itu terjadi pengumumannya pada hari Jumat guys. Jadi kalau kalian lihat di hari Jumat, itu Bitcoin tiba-tiba rontok jam 6 sore. Ya, dan rontoknya lumayan guys, $3.800 atau sekitar 3%-an lebih dengan waktu yang relatif singkat. Tapi kemudian pengumuman kembali diberikan oleh Donald Trump bahwa berlakunya itu adalah nanti di bulan Juli. Jadi sebetulnya concern yang kita lihat ya teman-teman, ini sebenarnya masih berhubungan dengan 90 hari yang sejak Trump menetapkan kalau tarifnya itu akan dihentikan atau di-pause dulu. Nah 90 hari itu mulai perkapan sih teman-teman? Kalau kalian ingat, Trump itu memberikan pengumuman itu tepatnya pada tanggal 9 April. Jadi kalau kita balik nih ke tanggal 9 April, Anda lihat ada satu candle hijau begitu signifikannya seperti ini teman-teman. Ini adalah pertama kali pengumuman dari Trump ya, menyatakan bahwa hey, kita akan menahan dulu ya tarifnya, nanti berlakunya nanti 90 hari lagi gitu. Setelah dia mengeluarkan kebijakan itu pada saat Liberation Day, tepatnya pada tanggal 2 April. So this is the moment, kemudian di sini momen dia recovery-nya. Ya, dan sebetulnya sejak momen itu juga kalian bisa lihat bahwa secara struktur akhirnya dia mengalami reversal. Jadi dia starting creating higher high, higher low, and then higher high, and then higher low, and then consolidation, and then we created another higher high, dan lain sebagainya. Jadi kalau di momen consolidation kan kalian tahu ya, kita memang terkesannya, wah dia naik nih, dia turun nih, kenceng begini gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya dia cuma bermain di range yang sama. Dan setelah dia break, dia menciptakan higher high, higher low, another higher high, another higher low, another higher high, and another higher low. Baru kemudian another higher high, and then another higher low, dan seterusnya. Sampai dengan hari ini teman-teman. Ya, secara struktur market menunjukkan kondisi serupa.
Jadi walaupun katakanlah kemarin Trump memberikan pengumuman seputar Uni Eropa akan dikenakan tarif senilai 50%, tetap ini menurut saya adalah bagian dari koreksinya, bagian dari retracementnya. For a fun fact teman-teman sekalian, waktu live streaming sekitar hari Minggu terakhir, saya udah bahas sama kalian juga bahwa I'm still with the long bias on Bitcoin, and per kemarin banget udah beres guys transaksi saya. I think stop loss placement yang untuk kita bilang jaga profit kita teman-teman, itu langsung seketika hit begitu memasuki sesi New York dan kita ngelihat di sini ada manipulasi. Saya pikir sebenarnya ini adalah manipulasi yang tertunda, mengingat pada kemarin itu sebenarnya libur guys di US itu libur Memorial Day, jadi nggak terlalu banyak activity pada saat New York session kemarin. Dan kalau misalnya kita zoom out kembali, katakanlah dengan price action yang sama teman-teman sekalian, kita zoom out kembali situasi apa sih yang kita temui saat ini teman-teman sekalian? Situasi yang kita temui saat ini adalah possibility dari menciptakan higher low yang baru. Jadi katakanlah seperti ini guys, bayangin situasinya dia created higher high, and then dia start pullback, and then dia create another lower high, lalu dia created another lower low, but then setelahnya disambut dengan higher high. Dan sekarang kita retrace untuk potentially mengkonfirmasi higher low-nya. Tapi secara kekuatan sebenarnya patut dipertanyakan, mengingat ini baru berjalan di sesi Asia. Dan sebenarnya the real deal itu nanti malam pada saat New York Session Open. Kenapa saya katakan deal di nanti malam? Karena guys, kalau misalkan kamu perhatikan dari sisi ETF inflow, otomatis kemarin libur dan gak ada transaksi. Nah ini jatuhnya pending order kan. Pending order tuh seperti judulnya pending gitu kan. Artinya ditahan, dipendingin dulu. Katakanlah saya mau transaksi di tanggal 26. Saya telepon nih ke pihak aset manajemen saya, BlackRock misalnya, atau IBIT. IBIT gue pengen belanja dong. $10 juta misalnya. Oh ya pak, siap, aman. Kita keep dulu ya ordernya. Loh kenapa? Gue maunya hari ini. Hari ini harganya bagus nih, murah. Tapi market libur pak, jadi kita nggak bisa transaksi. Selesai. Tapi ya udah kalau gitu keep deh order saya. Besok jangan lupa dibeliin ya. Oke. Proses transaksi selesai, tapi jadinya pending order. Nah, pending order itu bisa tereksekusi hari ini. Nanti nih, tanggal 27 Mei, tepatnya nanti malam, teman-teman sekalian. Nah, kita nggak tahu masalahnya akan lebih banyak inflow atau outflow. Cuman, kalau secara tren, setidaknya dalam beberapa minggu terakhir, tren kita sudah cukup baik sekali. Inflow terus, teman-teman sekalian. Hingga ETF spot itu mencapai all-time high yang baru, yaitu 499 ini udah kayak harga diskonan di toko baju ya. 499 padahal mah 500 gitu kan. Ya udah anggap aja 44,5 miliar dolar. Itu udah bagus sekali gitu loh. Secara demand so far so good, nggak ada masalah. Saya ngerasa bahwa ini secara demand tuh masih konsisten. Artinya teman-teman sekalian, kalau memang kita ngelihat ini sebagai part of the retracement, part of the higher low, sebetulnya kan tergantung ya, kita bisa nggak nih melihat ini secara objektif, bahwa in terms of structure, apa yang saya lihat saat ini adalah, satu, kita melihat adanya liquidity sweep terjadi kemarin, ya, tepatnya pada tanggal 25 Mei, dan momen saya juga decide untuk re-entry. Ya, ini bahkan saya ngomongin during live streaming loh, jadi teman-teman tahu prosesnya dan decision makingnya saya seperti apa. Lalu kalau kita lihat lagi, kamu bisa lihat ini sebagai dua kondisi. Yang pertama adalah sebagai falling wedge, so it's a part of the retest daripada falling wedge-nya, atau kalau mau yang lebih gampang teman-teman, struktur aja, ya, bahwa di sini dia menciptakan lower low. Walaupun katakanlah liquidity sweep ya, tapi kan tetap valid nih, ada low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Tidak secara close, tapi tetap valid. Lalu dia menciptakan higher high. Nah dari sini kita bisa mempertimbangkan, kalau ini higher high, artinya kan nextnya potensialnya apa? Higher low. Ya, karena kan tren begini guys. Ini kalau tren ya, higher high, ada higher low, baru jadi higher high. Oke, tadi saya juga udah jelasin dong sekilas yang saya kasih lihat teman-teman nih, sejak kita menciptakan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Nah, kalian bayangin kalau kalian berspekulasi nge-short sejak momen itu, kalian udah kehilangan movement yang luar biasa banyak dan signifikan. $31.000 guys, kalian missing out. Cuman karena kalian ngebet
atau mencoba untuk menentukan di mana nih topnya nih ya. Oh di sini kayaknya oke short sekarang. Oh di sini kayaknya oke short sekarang. Ternyata nggak, dia created higher high, higher high, higher high, higher high. That's why buat saya pribadi market structure itu very very powerful. Ya, lebih dominan di atas segala-galanya. Walaupun kalian lihat ya dalam prosesnya nih. Ini kalau saya mau ya kita telanjangi lah ya teman-teman sekalian ya, kita telanjangi ya. Kalian lihat, misalnya kalian mengacu pada indikator. Di sini ada higher high, betul. Di sini ada lower high. Wah, ini divergence nih. Time to short nih. Ternyata nggak perform, dia naik. Satu, kalian rugi karena kalian nge-short. Kedua, kalian rugi lagi karena kalian jadi nggak ngelong gara-gara kalian biasnya short. Itu pertama. Lalu kita lihat lagi, misalnya secara indikator, kalian kali ini pakai RSI. Wah, ini created lower high nih, tapi harganya created higher high nih. Wah, ini sih harusnya potentially reversal. Ini sih harusnya potentially dia jadi bearish. Take a look. Konsolidasi doang, and then dia naik lagi. Lihat berapa banyak false signal yang diciptakan oleh sang indikator. Jadi kalau teman-teman punya, ya bisa dibilang punya strategi mengandalkan indikator, kalian bakal kenal loh false signal kayak gini. Kalian pikir this is the top gitu kan. Oh this is the top, ternyata enggak. Keep running sampai akhirnya kalian sadar kalian tuh udah missing out pergerakan daripada Bitcoin senilai $30.000. That's only because of yang namanya indikator. Nah, saya nggak pakai indikator teman-teman sekalian. Apalagi kalau time frame-nya kecil. Kalau time frame besar mungkin iya bisa jadi semacam acuan gitu ya. Kayak kita udah di mana sih posisinya? Oh, ini udah mulai crossing down nih. Looks like we're gonna have a correction. Looks like we're gonna have a retracement. Kemudian kita look for extra confirmation. Misalnya contoh, wah iya nih di sini ada bearish engulfing. Nah, itu jadi sign aja. Jadi sebuah peringatan bahwa ini hati-hati ya, udah boleh mulai kurangin frekuensinya, udah boleh mulai setidaknya playing lebih safe, tidak terlalu banyak menggunakan, maksudnya transaksi misalnya contoh, let's say minggu lalu kamu masih bisa open posisi long 3-4 posisi. Ya minggu ini mungkin udah boleh cukup 2 aja deh maksimal gitu loh. Kita kurangin frekuensinya, karena kita cautious. Nah, kita cautious dengan ngelihat, wah ini ada potensi atau indikasi market bisa masuk ke fase koreksinya. Oke, tapi untuk kita mengetahui dengan pasti, saya butuh secara struktur, dia tidak mampu menciptakan higher high lagi dan berbalik arah menjadi lower low. Nah, di momen ini baru kita dapat konfirmasinya. Katakanlah kamu missing out nebak topnya, tapi kabar baiknya adalah kamu bisa following up. Begitu secara tren dia memvalidasi perubahan strukturnya. Jadi sama halnya kayak di sini. Contoh misalkan, wah iya nih, aku nge-short di sini, rugi. Habis itu dia, let's say, dia masih, sorry guys, saya ulangi ya. Short di sini, katakan short di sini, dia perform, tapi kemudian kamu kena stop out. Wah, ini strukturnya reversal nih. Nah, kamu bisa nggak secara objektif melihat ini bukan lagi sebagai potensi untuk short lagi gitu. Jadi katakanlah kamu missing out di sini, kamu masih punya kesempatan di sini. Kamu masih punya kesempatan di sini. Kamu masih punya kesempatan di sini, di sini, ya, dan seterusnya. Kita hanya following the trend, kita hanya following the structure, kira-kira begitu. Nah untuk saat ini saya nggak mau terlalu berspekulasi. Katakanlah memang kita ngelihat indikasi tersebut, tapi buat saya selama lower time frame, selama ETF-nya juga pun masih positif, berbagai indikasi terlihat masih ideal, ya udah saya hanya follow itu aja. Oke. But FYI guys, kemarin saya udah clear position on Bitcoin. Ada new transaction masuk ya di beberapa setup, but then it doesn't perform as I expected. Yang pertama Venry, saya stop out dalam keadaan break even. Jadi begitu enter posisinya ini during live session sama teman-teman di SAG ya. Udah running tuh. Udah bagus banget. Tap and then dia udah masuk ya, udah running dalam keadaan 1,5 R lebih kurangnya. But unexpectedly cepet banget koreksinya itu gara-gara Bitcoin. Ya luckily sih udah move stop loss ke break even. Biasanya kita jaga supaya jangan sampai risk transaksi itu ketika kita udah dapat dalam keadaan profit, kenapa kita harus balikin lagi profitnya ke market gitu kan. Malah kita balikin bukan serta profitnya tapi sama modalnya. Makanya saya pernah tanya sama teman-teman, guys kalau posisi ini kita udah profit nih 1,75 R. Katakanlah ya kita gampangin aja deh, itu anggaplah $175 guys.
Oke, ketika kamu risking $100, kamu udah dapat $175. Saat harga turun ke bawah, kamu ruginya berapa? Ya, apakah cuma $100? Enggak, $100 plus $175. Jadi hitungannya kamu rugi itu udah sama profitnya sebetulnya gitu ya. Walaupun secara modal turunnya cuma 100, tapi kan udah sempat dapat 175. Kenapa harus kamu kasih balik gitu kan? Maka kalau kita lihat pada prosesnya, begitu struktur menciptakan higher high, bagus. Ketika struktur sudah confirming nih ada higher low, nah ini udah bagus gitu kan. Dia udah created higher high, ya udah nggak ada salahnya geser stop loss kamu ke entry point. Pastiin kamu minimizing resiko kamu di situ. Ternyata harga turun, kamu nggak sempet take profit karena memang kita harusnya konsisten sesuai dengan kita punya rules. Kita udah beda sama teman-teman DSAG kemarin. Total seminggu terakhir aja kita bisa collect up to 13 R, ya 13 kali reward atau 13 kali resiko yang kita udah resikokan sebelumnya. So it's, kalau misalnya kita sederhanakan jadi 1% per 1 R, jadi katakanlah 1 R sama dengan 1% gitu ya, 1 R sama dengan 1%. Kita udah collect sekitar 14-15%. Itu hanya dengan 1 pekan transaksi. Apakah itu faktor luck? Maybe. Ya kita katakanlah memang beruntung, marketnya memang lagi enak ya. Tapi teman-teman sekalian jangan dijadikan patokan gitu loh. Bukan berarti hari ini atau minggu ini kamu harus profit juga segitu. Oke, kita tetap harus considering berbagai possibility yang kita bisa lihat di market. So setelah itu grass ya, begitu tap position, wah langsung stop out. Ya udah nggak masalah. Kita bisa minimizing our risk gitu. Dan untungnya transaksi dari sejak kemarin udah mulai ya, kita udah boleh mulai ngurangin frekuensi lah karena memang ngeliat probabilitas itu dan mengantisipasi New Yorknya juga libur, jadi kemungkinan low volatility pergerakan marketnya. Nah sekarang kalau kita lihat dari Bitcoin-nya, wah ternyata dia tidak memiliki momentum cukup kuat untuk next performance-nya. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Kalau saya pribadi ngelihat, oke, ini possibility kita memang masuk ke dalam tahap atau fase pullback-nya. Setelah di sini mengalami fake out, closing dengan keadaan bearish engulf, price secara struktur menciptakan yang namanya lower high dan lower low di time frame yang lebih kecil. Potential targetnya kemana nih? Ya, ini kita ada pembedahan kemarin pada saat lagi dalam keadaan live streaming. Teman-teman tahu istilah-istilah yang saya bilang ya. Ini Jakartanya nih, ini Bandungnya nih gitu. Sebenarnya guys, kalau kita mau teliti lagi, ini tuh belum sampai area supply. Which means sebenarnya saya meyakini bahwa Bitcoin itu tetap masih bisa naik lagi guys. Minimal untuk mitigasi zona itu. Sebelum kalau memang kita masuk fase koreksinya. Ya, karena kalau kita lihat di sini, ini anta beranta. Oke, mungkin bisa aja Vin, iya, tapi itu kan retest tuh SNR-nya. Benar, itu salah satunya. Tapi kalau kita lihat selling pressure-nya, apakah lebih strong daripada candle bullish-nya? Kalau buat saya sih nggak terlalu ya. Bahkan kalau kalian lihat di close candle 4 jamnya, itu ngebentuk wick atau buntut yang panjang sekali ke bawah. Kesannya hanya melakukan retracement dan juga rebalancing atas fair value gap yang terbentuk pada perspektif time frame 4 jam. Jadi dari sini saya berpikir bahwa oke, maybe guys, this is just a part of the correction dari previous swing yang terbentuk di sini. Oke, more or less kita ngelihat ini sebagai apa? Potential dia mencari higher low-nya. Nah, teman-teman bisa pakai Fibonacci, low to high, lebih kurangnya seperti ini. Dan kita lihat, oh ya nih, zona yang confluence dengan area of interest saya yang berikutnya adalah lebih kurang di kisaran area 79% dengan order block-nya yang terbentuk di sini. Apalagi ini high probability order block. Just a moment before their reversal, apa yang kita lihat? Ada liquidity sweep. Nah ini teman-teman di SAG harusnya paham begitu lihat kondisi kayak gini, apa yang sekiranya akan dimanfaatkan atau diutilize sama kita nih. Begitu kita ngelihat, wah kondisinya relatif ideal actually. So I'm gonna use this range sebetulnya untuk one more attempt atau percobaan sekali lagi. Kita coba manfaatkan apakah ini bisa jadi sebuah setup dengan ngejar either itu ke high point sebelumnya atau next high point-nya. Nah ini tergantung greedy masing-masing lah ya. Ada yang gue maunya sampai dia menciptakan bahkan all time high baru, ya silakan gitu kan. Tapi kan intinya adalah satu, kita cari good entry point. Apakah di sini good entry point? Enggak lah, nanggung di tengah-tengah.
ngapain saya paksain di situ gitu kan? Kecuali misalnya oh ya nih aku lihat 15 menit struktur ada, tapi aku lihat ini udah di tengah-tengah gitu kan. Ini posisi kalau kita lihat ya, ini high point, ini low point. Ini tuh adalah zona discountnya di tengah, di bawah gitu. Jadi kalau kita udah dalam keadaan ini dan kamu nggak ada posisi, sebaiknya jangan terlalu dipaksakan. Itu sebenarnya penjelasannya lebih kurang seperti itu. Jadi kalau dengan kondisi saat ini, oke, kita ngelihat market start consolidating actually ya. Kalau kita lihat kan ini di internalnya sebenarnya kan kita bisa gambarkan seperti ini juga guys tuh. Ada potensi loh dia jadi triangle, dia jadi konsolidasi gitu kan. Katakanlah dia naik tapi naiknya cuma sebatas ini doang, nggak bisa lebih tinggi lagi. Apa yang terjadi? Mungkin pertama karena bank holiday, kedua karena market nunggu kelanjutan daripada update seputar sentimen dari bank sentralnya, yaitu Federal Reserve, dan itu akan bergantung dari data di hari Jumat nanti, yaitu PCE yang akan dirilis sekitar 7:30 malam. Anda harus be aware dengan inflation report itu. Oke, sehari sebelumnya ada FOMC meeting minutes, tapi ini cuma report, jadi nggak perlu khawatir, karena sebenarnya di FOMC meeting minutes yang biasanya dilakukan itu 3 minggu setelahnya, note to land-nya baru keluar, dan baru dirilis di website resmi Federal Reserve. Jadi kalau misalnya teman-teman ngecek di situ dan kalian lihat meeting minutes-nya tuh belum keluar. Nih, minutes-nya nih yang di sebelah kanan nih. Dari pertemuan terakhir pada tanggal 6-7 Mei itu belum keluar. Nanti keluarnya 3 minggu setelah. Jadi contohnya kayak gini, 28-29 keluarnya 19 Februari. 18-19 Maret keluarnya 9 April. Jadi yang dirilis nanti itu sifatnya report dari hasil pertemuan pada tanggal 6 dan 7 Mei tadi. Tadi ya, waktu lalu ya, kira-kira begitu. Jadi teman-teman, itu nggak terlalu impactful menurut saya. Yang jauh lebih impactful adalah satu, New York Open malam ini, karena pendingan order di hari Senin kemarin bisa tereksekusi malam ini. Baik jual maupun beli ya. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat marketnya koreksi ya bisa aja outflow-nya malah lebih gede gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah PCE, Inflation Report. So kita bisa lihat nanti bagaimana para pelaku pasar make a move during after inflation report pada saat hari Jumat. Dan ingat guys, ini udah tanggal 30 Mei. Jadi sebetulnya kita juga udah mendekati closing candle monthly. Dan saya rasa market mungkin akan a bit slowing down menjelang momen tersebut. Namun tetap bisa dimanfaatkan berdasarkan apa yang kita lihat saat ini. Kira-kira seperti itu. Okay, so guys, that's gonna be the full update for Bitcoin today. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. Semoga teman-teman sehat selalu, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat, dan ya dilancarkan segala-galanya ya untuk segala kegiatan teman-teman sekalian. God bless to everyone, and see you guys again in the next update guys. Cheers, bye-bye.